Baik. Ada berapa nih itu? Bukan suaranya pakai apa? Ya, ahlan wa sahlan yang sudah bergabung, silakan untuk merename nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bapak Kepala Sekolah dari live Zoom ini ya, Talaki Sanad Qiraah di Negeri Sejarah Kejayaan Islam Turki. Yang saya hormati orang tua santri pesantren PKBS, yang saya hormati Ustadz Dede Rifki beserta para jajarannya dari tim Asatidz Pondok Quran. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah sudah ada banyak yang hadir dan ini mewakili beberapa komunitas atau lembaga terkaitnya, baik itu personal ataupun grup atau komunitas ya. Insya Allah masih akan bergabung kembali beberapa yang sudah konfirmasi untuk hadir. Terima kasih juga kepada tim supporting dari tim Digital Qurani dan juga Takia Belajar Quran. Alhamdulillah pada Jumat yang penuh berkah ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, tak lupa kepada yang sedang terpapar wabah corona, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesembuhan yang Allah menjadi wasilah kita berbuat baik, dan berbuat baik. Dan kami mengucapkan bela sungkawa juga kepada para pasien yang sudah meninggal. Mudah-mudahan menjadikan tabungan amal untuk kita semuanya juga dengan doa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga semuanya ya yang telah bersama di majelis online ini. Talkshow Talaki Sanad Qiraah di Negeri Sejarah Kejayaan Islam Turki, dan insya Allah nanti live bersama Ustadz Hussein yang saat ini sedang berada di Turki. Luar biasa sekali di sana, kabarnya sedang musim panas, tapi tidak sepanas hati, insya Allah tetap dengan kesejukan karena senantiasa diberkahi dengan keberkahan Al-Quran. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di sini sudah hadir Ananda Nauro Sajidah Rodiah, santri pesantren PKBS, pemegang sanad Qiraah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An Asim, Syu'bah An Asim, Qalun An Nafi, Warsh An Nafi, Ibnu Amir Asyami, riwayat Hisham An Ibnu Amir Asyami, riwayat Ibnu Zakwan An Ibnu Amir Asyami. Masya Allah, dengan usia yang sangat belia ini, beliau sudah mengikuti beberapa talaki sanad Qiraah bersama Syekh Umar Yusuf Al-Mirani, dan sekarang sementara ini sudah memiliki 6 sanad Qiraah. Luar biasa sekali. Alhamdulillah Kakak Rodia sudah bisa dibuka mic-nya ya. Ya, alhamdulillah. Di sini beliau saat ini akan membacakan surat Al-Jumu'ah.
Silakan Bapak Ibu yang akan menyimak surat Al-Jumu'ah, tepat sekali ya sekarang di hari Jumat dan akan membacakan surat Al-Jumu'ah. Silakan Kakak Radiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul adzim.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Perlu dipahami di sini, kita berjalan ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hidup kita di dunia ini Allah perintahkan ketika kita sudah menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah, maka kata Allah fantashiru fil ard, bersegeralah menyebar ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah yang sangat luar biasa. Kota Istanbul ini yang akan kita datangi itu adalah kota perjuangan Islam yang sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah falanimal amir amiruha walanimal jais dzalikal jais. Inilah sabda dari Rasulullah SAW, akan ditaklukkan yaitu kota Konstantiniyah. Pada saat itu yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin. Dan pada saat itu juga pemimpin itu dibersamai oleh sebaik-baiknya tentara. Siapa mereka? Dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Yang kita rasakan bersama, ya, kemenangan itu diraih di tanggal 29 Mei 1453 Masehi, ya, dimenangkan oleh Muhammad Al-Fatih dan takluklah Konstantinia. Digantilah dengan nama Konstantin menjadi negara ataupun kota Islam, Istanbul. Istan bahasanya Islam, Bul artinya kota, kota Islam. Dan kita akan menuju ke sana, yang dimana kota yang sudah disebut oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ananda Rodiah yang sudah membacakan Quran surat Al-Jumu'ah. Masya Allah, tabarakallah, dengan riwayat Hafs an Asim ini menjadikan kita wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mudah-mudahan dengan mendengarkannya dan begitu juga untuk Ananda Rodiah, bertambah keimanan kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, terutama Quran surat Al-Jumu'ah yang tadi dibacakan. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah disampaikan di situ yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah Qur'an-Nya Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Semoga niat kita yang insya Allah nanti akan melaksanakan talaki Quran Sadad Qiraah di Mesir, di Turki insya Allah, dan insya Allah selanjutnya juga akan ada di Mesir, mudah-mudahan ya. Untuk yang akan datang ini yang terdekat insya Allah akan ada di Turki. Sedikit yang ingin kita tanyakan kepada Ananda Rodiah dan kepada Ibu Bapak, silakan yang sudah hadir, jika ingin ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, boleh dipersiapkan pertanyaannya, karena insya Allah di segmen talk show nanti Ustadz Hussein yang sedang berada di Turki akan memfasilitasi, akan melayani kita semuanya untuk beberapa pertanyaan dan
apa yang masih dibingungkan gitu ya, atau ingin kepastian seperti apa, dan insya Allah Ustadz Hussein di sana langsung dari Turki akan menyampaikan poin-poin yang sangat pentingnya. Sebelum ke Ustadz Hussein, kita sedikit menyimak dulu ya dari pengalaman Kakak Rodiah yang sudah berapa kali Kak pernah talaki sanad ke Turki? Bisa dibuka mic-nya? Ya, silakan. Iya, kalau ngambil kalau talakinya sanad sama syekh itu udah 2 kali. Tapi kalau ke Turkinya baru sekali. Enggak sih, awal-awal emang deg-degan, tapi lama-lama udah biasa, udah enak, biasa aja. Ya. Motivasi apa yang menjadi keinginan kuat Kakak Rodiah untuk mengikuti talaki sanad dengan Syekh Umar? Niatnya apa sih, kenapa pengen? Biar bacaannya makin jelas aja sih. Ya. Dukungan dari keluarga seperti apa Kak? Dukungan dari keluarga, mana ya? Sekarang usianya berapa? 14, mau naik 15. 14 tahun, sudah memiliki 6 riwayat ya, Masya Allah. Syekh Umar itu kan kalau ngobrol pakai bahasa Arab ya Kak ya? Nah, ini komunikasinya dengan Kakak Rodiah gimana? Apakah pakai bahasa isyarat, pakai bahasa batin, atau langsung udah pakai bahasa Arab juga Kakak Rodiah dengan Syekh Umarnya? Pakai bahasa Arab, baru paham dikit-dikit aja. Pelan-pelan belajar. Jadi include ya, talaki sanad Quran juga ya, secara nggak langsung belajar bahasa Arab juga ya. Terus gimana kondisi saat Kakak Rodiah di Turki itu seperti apa? Kan pernah ke Yordan juga ya, di Yordan juga pernah talaki sanad dengan Syekh Umar, lalu ke Turki gitu ya. Ada pertanyaan dari netizen nih, kenapa mau jauh-jauh ikut talaki sanad qiraah ke Turki sampai ke Yordan juga? Bukankah bisa di Indonesia juga? Bagaimana? Atau mau sambil jalan-jalan juga bonusnya di sana ya? Ya bisa jadi gitu. Karena alhamdulillah ibu bapak Ananda Rodiah ini tidak hanya sendiri tapi bersama teman-teman juga ya di sana. Jadi suasana, lingkungan, dan yang paling utamanya itu adalah keberkahan bermajlis dengan para syekh Quran ya, dengan Syekhul Quran, Masya Allah. Ini yang belum bisa dirasakan di Indonesia seperti di sini ya. Mudah-mudahan gurunya Kakak Rodiah, Syekh Umar, bisa ke Indonesia ya. Apa barangkali ada yang ingin Kakak Rodiah sampaikan untuk teman-teman sebaya, atau boleh nggak nanti misalnya ada orang tua yang ingin ikut talaki sanad ke Turki dengan Syekh Umar, biasanya bisa apa enggak? Mohon maaf terganggu koneksinya. Kenapa ditutup? Nah, ini ada medianya. Gimana Kak? Apakah hanya seusia Kakak Rodiah saja yang bisa talaki sanad itu, atau berbagai macam usia bisa dengan Syekh Umar talakinya? Suaranya belum terdengar.
kalau laki kayak gitu nggak sekali ini ya bisa dari umur dia juga bisa. Ya kalau misalnya itu nggak sesuai umur, nggak harus SMP, SD juga bisa. Oh, bahkan SD juga bisa ya, Masya Allah. Berarti semua umur yang intinya multi ala kisah dan kiroah ini ya. Dan Ibu Bapak, ini tadi sudah disiarkan video dokumentasi pemberangkatan santri pesantren PGBS yang batch ke pertama ya, melaksanakan kemarin itu alhamdulillah aman ya pemberangkatan ke Turki. Di Turki ini subuh kita video talaki sanad kiroan di Turki. Terima kasih Kakak Rodia. Insya Allah nanti kita kembali ketemu lagi untuk diskusi ya. Silakan operator untuk دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا
محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Luar biasa sekali tadi menyaksikan video-video dokumentasinya pada BIN 1 dan BIN 2 ya. Luar biasa juga, dan mereka ini usia-usia yang Masya Allah masih banyak yang belia ya. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang sudah punya niat untuk menyekolahkan dan memberikan pendidikan terbaiknya kepada Ananda, boleh langsung daftar ke operator ya, boleh di
chat di sini atau boleh ke nomor HP. Nanti insya Allah disimpan di chatnya ya. Dan di sini alhamdulillah sudah ada hadir online Ustadz Husain. Beliau ini Ustadz Husain sedang berada di Turki ya. Entah di Hagia Sophia atau di Masjid Al-Fatih, nanti kita lihat sama-sama ya beliau ada di mana. Ustadz Muhammad Husain SPDI Al-Hafidh, pemegang sanad Qiraah Sab'ah 14 riwayat Al-Quran yang telah bermulazamah selama 5 tahun di Yordania dan di Turki. Ini pengalaman dan sanad qiraahnya juga sudah segudang ya, banyak sekali. Alhamdulillah bisa bergabung bersama di sini. Ustadz Husain, mohon direkod. Ada? Ustadz Husain sudah ada di online Zoom ini? Baru menyelesaikan sholat subuh katanya tadi. Ustadz Husain ada? Sudah ada? Ya, hadir Ustazah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustadz Muhammad Husain sudah ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon maaf Ustadz Husain belum bisa buka kamera karena mungkin sedang di jalan ya Ustadz. Nanti ya, kalau betul, sudah terkondisikan, mohon dibuka videonya karena di sini para jamaah dan para calon orang tua yang akan mengikuti talaki sana sudah tidak sabar ingin mengetahui lingkungan atau keadaan Ustadz Husain di Turki. Silakan Ustadz. Ahlan. Tapi ini sambil saya sudah mulai videonya ya. Sekitar beberapa menit lagi menuju ke posisi di Sultan Ahmed, di Masjid Sultan Ahmed. Sebentar lagi ini menuju Hagia Sophia. Insya Allah. Background saya ini Hagia Sophia, tapi itu ilustrasi. Nah, kalau Ustadz Husain ini real ya, nyatanya. Jadi semakin meyakinkan itu kalau dia senyum-senyum karena udah berasa pernah ke sana, jadi berasa ada di sana ya Kak ya. Silakan Ustadz. Masya Allah itu pohonnya aja udah berasa Al-Fatihnya Ustadz. Mungkin saya perlihatkan ke depan aja ya. Di suasana. Ya, silakan. Masih sepi ya Ustadz? Atau lockdown ya, atau gimana Ustadz? Pagi-pagi ini baru selesai subuh. Jadi mungkin di sana agak heran gitu, kok subuh ini udah terang. Jadi kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit lalu ini baru selesai. Di sini di Turki ini jamaah-jamaah di masjid ini baru selesai karena memang mereka itu ditakhir. Sholat subuhnya itu ditakhir menjelang syuruk. Kurang lebih seperti itu. Dan alhamdulillah pas waktunya dengan timing acara talk show ini pas sudah terang ya. Jadi alhamdulillah bisa melihat kemegahan dua bangunan historikal di sini. Saya dihapit di antara dua bangunan sangat bersejarah. Sebelah kanan ini Masjid Sultan Ahmed, kalau yang pernah ke Turki. Ya, Sultan Ahmed, Masjid Sultan Ahmed. Kemudian yang sebelah kiri ini yang sangat dulu sempat viral di media ketika Erdogan ya kemudian di tahun 2020 meresmikan bangunan ini kembali menjadi masjid. Ini dia Hagia Sophia ya, yang sangat fenomenal karena sejarahnya sejak dulu sempat menjadi gereja, kemudian di tahun 1453 dikuasai oleh Islam, kemudian dirubah menjadi masjid. Di tahun 1926 kemudian berubah menjadi museum oleh Daulah Turki Utsmani, dan di Juli ya
tahun 2020, kemudian kembali menjadi masjid yang tentunya menggegerkan dunia, ya, karena dengan beraninya Erdogan ya menentang ya para penguasa di dunia, kemudian untuk menjadikan yang sebelumnya museum ini kemudian kembali menjadi masjid. Ini kurang lebih di awal talk show ini sedikit memperlihatkan suasana Turki di pagi hari selepas jamaah sholat subuh. Ya. Ini sangat indah, luar biasa. Jadi nanti santri yang ikut talaki di sana bisa bermajelis di sana ya, Ustadz ya, halakoh di sana juga. Iya. Apakah keadaannya sudah aman ya Ustadz dari pandemi atau gimana? Sangat aman. Saya kurang lebih 4 atau 5 hari ini ya tiba di Turki. Kondisinya sudah, saya bisa katakan sudah sangat normal. Sudah tidak ada lockdown, sudah tidak ada pembatasan gerak, yang mana sebelumnya ada lockdown Sabtu atau malam hari atau Sabtu Minggu. Sekarang sudah dilepas semuanya, semua restoran sudah buka, bisa dine in semuanya. Dan hanya satu saja, masker yang memang tidak seperti beberapa negara yang lain yang sudah membuka masker. Turki masih ya. Dan kurang lebih memang 70% penduduknya sudah divaksin ya. Lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya dari kita peserta talaki sana mau vaksin di sana, boleh Ustadz? Bisa. Dan lebih Bisa terjamin kehalalannya ya Ustadz ya, kalau vaksin di sana? Iya, di sini orang berbondong-bondong ya, dan semua gratis ya. Orang Turki berbondong-bondong, tentunya dengan tingkat keamanan yang nampaknya ya lebih aman karena tidak ada efek-efek tertentu seperti yang terjadi di Indonesia. Ini bisa lihat orang-orang baru keluar Masjid Hagia Sophia, baru selesai sholat subuh. Ataupun yang hanya foto-foto ya di dalam. Ustadz, agiannya? Iya, ini Hagia Sophia ya. Ya, Masya Allah, itu bunganya masih ini ya, masih merekah tulipnya. Itu tulip, Ustadz? Kalau tulip sudah selesai. Kalau Ustazah Lana salvoknya langsung ke tulip ya, langsung ke bunga ya. Iya. Lalu untuk program Ustadz Hussein, seperti apa nanti? Apakah ini kan programnya yang akan datang itu 4 bulan ya? Kalau ada peserta yang mau ikut sebulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu, boleh nggak Ustadz? Seperti apa programnya? Baik, ya ini kita mulai masuk berbicara mengenai program ya. Mohon maaf sebelumnya, Ustazah, apa suaranya jelas? Sekarang jelas, Ustadz. Baik. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Amma ba'd. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Lana ya, dan juga tim dari PKBS ya, dan juga PK Internasional. Saya sangat apresiat sekali dan pagi ini sangat bahagia dan sangat senang sekali ya diadakan talk show. Saya pribadi sangat exciting ya dengan semangatnya ya para orang tua ya, dan juga santri yang memang ingin ke Turki atau ingin kembali bagi yang kemarin sudah sempat di Turki ya, bahkan yang awalnya rencananya 1 bulan ya Ustazah Lana ya,
waktu bulan Maret lalu ternyata pada betah dan pada semangat belajar sanatnya, belajar bahasa Arabnya, ya akhirnya sampai extend. Itu sebetulnya di luar planning awalnya ya. Dan memang kalau sudah ke Turki, hawanya itu memang nggak cukup ya, seminggu 2 minggu gitu ya. Nah, ini juga banyak kelebihan, nanti akan kita bahas ya. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, program ya, terkait program, ya kita selain 4 bulan juga memang membuka program 1 bulan ataupun 2 bulan, ya 1 bulan atau 2 bulan. Ya. Ini kita juga buka programnya. Nah, kemudian nanti yang membedakan apa? Yang membedakan tentunya capaian target, ya, capaian target-targetnya. Ya, kalau yang 4 bulan, ya bahkan kita targetkan juga selesai hafalannya, bahkan mendapatkan sanad ijazah, ya mendapatkan ijazah sanad dari Syekh Umar, bahkan sampai 2 riwayat seperti itu. Nah, targetnya memang hafidh, ya hafidhah dan juga bersanad berijazah gitu. Artinya di sini dibedakan antara memang kalau 1 bulan ini belajar sanadnya sanad qiraah, ya yang mana itu nantinya kalau khusus bagi yang belum hafid nanti sebatas syahadah saja, sebatas syahadah ya dari Syekh Umar gitu, karena belum hafid. Tapi kalau bagi yang hafid ya, misalnya 2 bulan ngejar target hafalannya atau 3 bulan, kemudian bulan terakhir kemudian sanad. Nah, ketika selesai 30 juz bacaan sanadnya, artinya dia menjadi seorang mujaz, orang yang sudah dapat ijazah dan juga berhak memberikan ijazah kepada yang lain, seperti itu. Ya. Ini dari sudut program utama ya, program utama sanad. Walaupun bagi yang punya waktu hanya 1 bulan juga tidak masalah, ya karena itu juga kesempatan luar biasa, ya bisa bertalaki langsung kepada Syekh Umar. Target 1 bulan adalah menyelesaikan juz 30 dan Al-Fatihah dengan standar bacaan qiraah sanad, ya. Kemudian kalau 2 bulan ini targetnya 30 juz, ya 30 juz. Kurang lebih seperti itu. 30 juz, tapi ini dibedakan, ini bukan ijazah bagi yang belum hafid, tapi bagi yang hafid ini sudah langsung ijazah. Riwayat Hafiz An Asim. Begitu Ustazah Lana. Ya, terima kasih Ustadz. Subhanallah. Lalu tadi ada yang bertanya juga Ustadz, apakah ini hanya khusus untuk para pelajar saja atau untuk umum, orang tua, atau seperti apa Ustadz? Ya, ini pertama memang program utama ya, ini untuk para pelajar ya, untuk para pelajar SMP. Juga kita membuat program juga khusus buat orang tua ataupun family ya, ataupun keluarga ya, karena area pun ini sangat banyak ya untuk tempat ini yang kita siapkan, dan tempatnya nyaman ya, standar hotel, dan ini kita buat juga program untuk non pelajar seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut serta juga atau program family, insya Allah bisa ya Ustadz. Dan nanti kira-kira lagi musim apa Ustadz antara September sampai awal Januari itu? Apakah sama seperti sekarang, panas atau gimana Ustadz? Iya, ini Ustazah Lana pertanyaannya langsung ke musim nih. Ini terkait musim ya, terkait atau hawa, cuaca juga di sini. Biar nggak salah kostum Ustadz. Betul, ini luar biasa pertanyaannya Ustazah Lana, ini langsung, ini pertanyaan orang yang langsung berpikir, wah nih mau ke Turki ini gitu, harus siap-siap menyiapkan kostumnya nanti seperti apa. Jadi memang kalau secara cuaca di sini secara umum berbeda dengan Indonesia, yang mana di Turki ini memiliki empat cuaca berbeda setiap tahunnya per 3 bulan ya, per 3 bulan. Pertama, kalau saya hitung dari Desember sampai Januari Februari itu musim dingin ya, kemudian Maret April Mei
ya selanjutnya itu musim gugur, kemudian musim semi, maaf, kemudian selanjutnya musim panas, ya, musim panas 3 bulan. Nah, saat ini posisi kita sedang di musim panas, atau sebetulnya selesai ya musim panas, kemudian disambung musim semi, musim gugur, ya, dan kembali ke musim dingin. Jadi sekarang ini di bulan Juli, Agustus, Agustus ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sekarang betul masih di musim panas, jadi cuacanya hangat di sini, ya, cukup hangat. Nanti kalau sudah masuk ke Desember, ya, kalau sudah masuk ke Desember itu sudah masuk musim dingin. Jadi Agustus, September, Oktober, November itu rencana awal keberangkatan itu September ya, Ustazah Lana ya. September, Oktober, November itu ya, itu musim gugur. Kemudian masuk Desember atau mungkin sebenarnya November sudah mulai itu hawanya sudah mulai dingin, dan Desember itu salju. Nah, ini pas sekali ya kalau di program itu sampai Desember ya. Karena memang targetnya juga adalah bisa merasakan salju di Turki ya, seperti Ustazah Lana ya di bulan Maret lalu sampai ke puncak Gunung Uluda ya untuk hiking ya, bukan hiking juga ya, pakai teleferik ya Ustazah ya. Tapi merasakan nuansa salju, bahkan ketika di kota Istanbul pun turun salju beberapa hari begitu ya. Nah, ini suasana itu juga yang ingin coba kita rasakan gitu ya, suasana menghafal Quran rasanya misalnya di salju gitu, dalam suasana dingin gitu ya, seperti apa, di musim panas juga seperti apa. Nanti bisa merasakan dua-duanya seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Lalu ini kan judulnya Talaki Al-Quran seperti itu ya Ustadz ya, Talaki Al-Quran ya. Sanad Qiraah gitu. Tapi di sini juga ada kalimat napaktilas kejayaan Islam Ustadz. Nah, itu seperti apa program yang akan digulirkan kepada para peserta? Apakah mereka sebatas menapaki perjalanan kejayaan Islam itu saja sendiri gitu ya, atau ada dokumentasi yang mereka pakai gitu ya, diamanahkan, ditugaskan, atau ya sejalannya itu saja gitu Ustaz? Seperti apa napaktilas kejayaan Islam ini? Ya, napaktilas ya, napaktilas. Kalau napaktilas ini sepertinya bahasa Sunda ya, Ustazah Lana ya, napaktilas gitu ya. Sebetulnya kalau yang saya tahu tilas, kalau dari bahasa tilas ya, tilas itu bekas ya, bahasa Sunda. Tapi awalam nih kalau secara bahasa Indonesia aslinya. Tapi yang pasti ya di antara program kita adalah ada tur edukasi ya, tur edukasi yang mana di antaranya juga ada napaktilas ya, napaktilas peradaban Islam yang pernah berjaya ya dahulu kala di negeri Turki. Ya. Ini menjadi salah satu program unggulan selain tadi belajar sanad, ya, karena anak-anak kita ingin bawa dan kita ingin ajarkan untuk merasakan sisa-sisa kejayaan Islam, sehingga tumbuh memang dalam diri mereka ini semangat, ya, semangat ghirah, perjuangan khususnya ya, dalam hal ini khususnya karena memang yang paling bisa dikatakan yang paling viral ya, yaitu Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan ya bangunan di belakang saya ini ya di tahun 1453 dan berhasil masuk ke dalamnya, yang makna sebelumnya adalah gereja. Semangat lewat perjalanan napaktilas ini, karena secara program ya, untuk yang program 1 bulan, bahkan kita maupun yang 4 bulan itu setiap pekan kita ada agenda keluar. Setiap pekan ya. Setiap pekan ini kita ada agenda keluar, bukan hanya keluar yang jalan-jalan biasa, tapi dalam jalan-jalannya itu selain kita kunjungi bangunan-bangunan bersejarah, tempat-tempat wisata dan juga bersejarah di Turki, kemudian kita jelaskan ya terkait sejarah-sejarah tersebut, bahkan sebelum berangkat ya biasanya kita sudah adakan sudah kita adakan daurah sejarah
bangunan tersebut. Misalnya di waktu Sadahana ke sana ya, salah satu tempat yang kita kunjungi misalnya monumen monumen kudeta di mana? Di Bosporus di Istanbul ya, di Bosporus ya. Monumen 13 Juli. Nah, atau pagi sebelum monumen tersebut gitu ya. Ternyata di situ ada sebuah perjuangan rakyat Turki ketika membela presiden, membela tanah airnya untuk melawan kudeta dari tentara. Itu kita ajak anak-anak ini seolah berada menularkan perjuangan para khalifah di zaman Turki Utsmani pada setiap penaklukannya, pada setiap pembebasannya. Kurang lebih seperti itu, Ustazah Lana. Dan satu hal lagi ya yang ingin saya sampaikan, Ustazah Lana ya, berbicara Turki ini karena memang kita ada program Napaktilas yang mana satu lagi juga anak-anak kita berikan selalu tugas di setiap pekannya untuk melakukan sebuah aktivitas yaitu vlog ataupun video rekaman ya. Ada 3 macam ya, ada 3 macam tugas sifatnya personal maupun kelompok. Yang pertama tugas ceramah singkat bahasa Arab ya. Mungkin video-videonya juga ada ya yang program yang batch 1 batch 2 luar biasanya anak-anak bersemangat kemudian belajar bahasa Arab langsung dipraktekkan ceramah di ketika seperti posisi seperti ini misalnya ceramah background-nya adalah Hagia Sophia atau Sultan Ahmed kemudian mereka berceramah bahasa Arab dengan fasihnya gitu. Kemudian 2 proyek murotal ya. Proyek murotal juga di tempat-tempat ikonik ya, tasmi ya seperti itu. Dan yang ketiga dalam rihla-rihla itu, dalam tur-tur itu juga anak-anak ditugasi satu lagi adalah untuk tadi ceramah bahasa Arab, kemudian satu lagi adalah vlog sejarah ya. Karena tadi sebelumnya sudah kita presentasikan, nah harapannya juga anak-anak ini ketika di tempat-tempat ikonik nanti bisa menjelaskan seperti inilah ya kalau di TV acara khazanah gitu seperti itu ya. Itu juga secara skill verbalnya juga anak-anak dilatih juga lewat acara-acara training leadership sehingga mereka juga pas sekali kemudian kita tugaskan mempraktekkan ya skill komunikasinya dengan sekaligus ya menerangkan sejarah dari tempat-tempat yang mereka kunjungi dalam proyek-proyek atau tugas-tugas pembuatan vlog-vlog tempat-tempat bersejarah. Kurang lebih seperti itu, Ustazah Lana. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi insya Allah anak-anak selama 4 bulan atau berapa bulan pun pilihannya tidak hanya Al-Quran Talaki saja ya, tapi ternyata banyak dukungan-dukungan dengan program lainnya. Dan betul, ini luar biasa, Istanbul, kota yang berada persis di 2 benua ya, Eropa dan Asia. Pesonanya memang memadukan unsur kemodernan benua biru ya Ustadz ya, sekaligus keramahan ala masyarakat timur. Maka siapapun yang berkunjung ke kota Turki ini akan dibuat takjub karenanya ya. Begitulah keindahan kota Istanbul Turki yang wajib kita kunjungi ya. Dahulu Istanbul ini memiliki nama Konstantinopel ya Ustadz? Betul, awal ya. Ya, Masya Allah. Dan saran yang Ustadz Heri sampaikan ya, perjalanan yang panjang tersebut kini membuat Istanbul menyimpan berbagai objek wisata sejarah dan sejarah ini adalah sejarah Islam. Subhanallah, kemarin yang mengikuti batch 1 dan 2 itu mereka yang tadinya enggak suka sejarah jadi latah dengan, bukan latah ya, karena ini bi'ah atau lingkungan yang baik sehingga keberkahan-keberkahan itu tercapai Ustadz ya. Dan ini kalau saya melihat background-nya Ustadz Hussein itu tadi waktu awal Ustadz masuk
langitnya masih agak gelap dan sekarang sudah menjadi terang, subhanallah. Ini ada hadir di sini bunda-bunda dan orang tua yang kemarin sudah mendaftarkan putra-putrinya. Terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak yang sudah mendaftarkan putra-putrinya yang mengikuti talaqi sanad qiraah di batch 1 dan 2 ya. Dan mohon berkenan Bunda Haikal yang sudah, Masya Allah Bunda pagi ini cerah sekali. Silakan Bunda, mohon berkenan untuk memberikan testimoninya. Kemarin Ananda Haikal mengikuti program 1 bulan atau 2 bulan Bunda? 1 bulan, Ustazah. Oh, 1 bulan ya. Mohon silakan Bunda, kami persilakan majelisnya untuk Bunda memberikan arahan atau testimoni seperti itu. Silakan Bunda. Terima kasih Ustazah Lana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Lana yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit menceritakan pengalaman ya Ustazah ya. Alhamdulillah sengaja saya ikut lagi. Semoga Allah memberikan lagi ridho kepada anak-anak untuk ke Turki lagi bersama Ustadz Husain ya Ustadz Husain belajar di sana lagi. Amin. Ada secara logika entah dari mana rezekinya atau apa, yang penting kita terus merapat dan ya inilah melihat lagi dan semoga terinspirasi lagi untuk terus belajar qiraah di sana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak pada semuanya, juga Ustadz Dede yang waktu itu mendampingi ya. Alhamdulillah Ananda Haikal setelah pulang dari Turki berubah banget ya, terutama dari bacaan Qur'annya, qiraahnya, dan memang kan belum hafiz ya karena memang baru masuk pesantren juga. Mungkin di pondok Quran itu baru 6 bulan berarti ya, baru masuk kelas 1 SMP. Awalnya saya sempat ragu ya waktu itu ketika tiba-tiba kaget ditelepon sama Ananda, ingin ke Turki. Waduh, kaget juga gitu. Ini kan baru masuk pesantren gitu ya, seperti apa. Nah, dipikir lagi, coba berdoa dulu ya, mohon ridho Allah. Betul enggak? Coba ini lagi kita berdoa sama-sama ya, sampai begitu ya. Saya terus memotivasi, coba kuatkan dulu doanya, hafalannya, terus belajar dulu sama waktu itu Ustadz Rizal ya, sama Ustadz Rizal ya, belajar dulu biar nanti ini ada bekal ya, walaupun sedikit, memang baru lulus SD ya. Kemudian bismillah sambil berdoa. Tadinya ingin yang Maret itu karena Haikal juga nelpon pas yang bulan Maret yang batch 1 yang 2 bulan itu ya. Setelah ini terus ya istikharah segala macam, ternyata udah mau telat karena paspornya juga udah ini. Maka ke Ustazah saya bilang, Ustadz kayaknya nggak keburu mau ikutnya gitu. Akhirnya ya udahlah bismillah, mudah-mudahan nanti ada rezekinya lagi, ada waktu yang terbaik untuk Ananda ikut lagi gitu. Jadi nggak keburu yang Maret itu. Kemudian nanya-nanya lagi selama yang Maret ikut, saya terus melihat pengalaman Ananda di sana, melihat sampai saya follow Syekh Umar ya, saya follow IG-nya Syekh Umar Saro selama yang B1 saya ikutin dari awal sampai ikut juga nih ke Ananda lihat dulu sampai Allah meridhoi gitu, karena memang Anda pas saya WA lagi Ustazah Lana kalau nggak salah itu, ada lagi nggak gelombang 2 gitu ya untuk ke Turki lagi. Oh ada yang April ya, akhirnya ya langsung daftar. Makanya pas nanya Ustazah ini
berapa orang yang daftar, takutnya Ananda Haikal nggak ada teman seperti apa, udah ya itulah ketakutan kalau keluar negeri seperti apa gitu. Akhirnya Bismillah aja, pas nanya juga mungkin nanti juga ada teman gitu ya, karena memang niatnya Ananda udah kuat ya udah ikut yang April. Setelah itu selama di sana alhamdulillah Ustazah ada WA group ya, sehingga kami juga jadi apa ya, jadi kepengen Habita ya ke sana belajar sama Syekh Umar juga tempat-tempat bersejarah di sana, dan kita juga melihat siaran langsungnya ya Ustazah waktu itu apalagi pas Ramadan. Ananda untuk menjadi imam di rumah gitu. Alhamdulillah juz 30-nya Ananda bacaannya udah sesuai yang sanad dari dari Syekh Umar ya. Sehingga kami mengkondisikan Ananda supaya tidak supaya terus terasah kelancarannya menjadi imam tarawih, karena waktu itu juga kan kebetulan pas Ramadan ya pulangnya jadi imam, dan juga kita jadwalkan Ananda untuk mengajarkan kepada kita, termasuk saya dan ayahnya juga diajarin sama Ananda gitu, sampai adik-adiknya juga diajarin. Jadi kita bareng-bareng holakoh, Ananda yang ngajarinnya dari Anas, dari surat-surat pendek gitu. Begitu Ustazah, paling pengalamannya alhamdulillah, semoga ada kesempatan lagi terus menuntut ilmu dan Ananda juga tambah semangat untuk belajar Quran dimanapun, walaupun tidak di Turki, mungkin di pondoknya juga semoga tambah semangat untuk terus belajar qiraah Quran dan tahfiznya. Mungkin itu pengalamannya Bunda. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Saya jadi speechless seperti ini ya, mendengar. Saya kira tidak sebesar ini efeknya gitu ya. Tapi subhanallah bisa sampai jadi imam muda ya. Luar biasa sekali, ini keberkahan-keberkahan dari negeri kejayaan Islam ya. Dan yang paling utamanya lagi adalah keberkahannya ya Bu ya, kalau tadi saya simpulkan dari yang Ibu sampaikan, saya menyimpulkan Rifki. Ibu terima kasih ya Bunda Haikal. Insya Allah kembali dibuka pendaftaran. Ini off the record ya Bu ya, untuk alumni insya Allah ada diskon khusus. Nanti silakan kita bahas di belakang ya Bu ya. Dan Ustadz Dede mohon berkenan untuk menyampaikan pengalaman mendidik anak-anak membersamai santri yang berada di sana kemarin Ustadz Dede. Hiruk pikuknya mungkin tidak hiruk pikuk ya Ustadz Dede, malah menjadi kesenangan tersendiri ya, kenikmatan tersendiri membersamai para santri, para peserta talaki sanan. Silakan Ustadz Dede. Boleh dibuka maskernya Ustadz Dede, lagi di dalam ruangan atau harus yang mengharuskan? Nah, silakan Ustadz. Bismillah. Afwan Ustazah, boleh diulang lagi pertanyaannya tadi ada sedikit. Ya, sebentar. Di mute saja.
Oh, Tidak kedengaran. mohon menyampaikan pengalaman Ustadz membimbing santri yang 24 jam Ustadz membersamai santri di sana, Ustadz. Silakan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawala amma ba'd. Hatur nuhun Ustazah Lana sudah memberikan waktunya kepada saya. Alhamdulillah kemarin saya diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk membimbing santri, khususnya santri PKBS ya, kurang lebih selama 1 bulan, dan luar biasa saya pribadi mendapatkan pengalaman yang mungkin sulit diceritakan gitu ya, karena saking luar biasanya. Juga melihat semangat anak-anak yang luar biasa semangat gitu ya, bagaimana mengikuti alur kegiatan gitu ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, bahkan di akhir-akhir kebersamaan santri dengan Syekh Umar itu sangat luar biasa gitu ya, sampai di 3 hari ataupun di pekan-pekan terakhir itu saya lihat dari mulai pukul 10 malam gitu ya, talaki dengan Syekh Umar sampai menjelang sahur itu dilakukan oleh para santri, dan ini merupakan hal yang out of the box gitu ya. Ketika santri di PKBS mungkin belum pernah melakukan hal tersebut gitu ya, tapi di Turki ataupun ketika talaki dengan Syekh Umar mampu gitu ya melaksanakan hal tersebut, dan itu saya rasa bisa menjadi pengalaman tersendiri bagi para santri tersebut gitu ya. Ala kulihal di luar program talaki juga saya rasa mereka merasakan dan mendapatkan pengalaman berharga gitu ya, dengan melihat sejarah-sejarah kejayaan Turki gitu ya, terus juga dengan melakukan yang ditugaskan oleh asatidz di sana gitu ya, apakah merangkum, terus juga belajar bahasa Arabnya juga gitu ya, selain talaki gitu ya. Saya lihat mereka luar biasa antusiasnya gitu ya, karena mungkin diajarkan langsung oleh syekhnya langsung gitu ya. Kalau tidak salah dari Suriah kebetulan yang mengajarkan bahasa Arabnya gitu ya. Tapi memang luar biasa gitu ya, saya lihat di selama sebulan kemarin, walaupun di push mereka untuk mulazamah gitu ya, dari mulai bangun tidur tadi saya sebutkan gitu ya, dan itu waktu istirahatnya cenderung sedikit sekali gitu ya, tapi saya lihat mereka luar biasa antusiasnya seperti itu. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Ustadz Dede. Itu kembali lagi kita diingatkan dengan keberkahan-keberkahan Al-Quran ya. Walaupun istirahatnya sedikit, amanahnya banyak, tapi pengorbanan mereka untuk terus membersamai Al-Quran dengan aktivitas Al-Quran menjadi energi positif, energi kebaikan-kebaikan. Dan di sini ada dari Ibu Nurlia, orang tua dari Ananda Ahmad Nurul Raudoh. Saya akan membacakan testimoninya. Saya Nurlia, orang tua dari santri PKBS Al-Quran, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada anak kami Ahmad Nurul Raudoh untuk mengikuti program talaki bersatu bulan April sampai Mei 2021. Alhamdulillah banyak sekali perkembangan dan pengalaman pribadi yang diperoleh oleh Ananda selama pembelajaran bersama Syekh Umar maupun ustadz-ustadzah lainnya. Dan saat ini Ananda berkeinginan kembali untuk mengikuti program talaki pada bulan September 2021 nanti. Semoga semakin menambah pengalaman Ananda untuk bekal kehidupannya ke depan. Mohon doanya juga Bapak Ibu, semoga Ananda mempunyai kesempatan melanjutkan kuliahnya di Turki. Masya Allah. Sekarang Ananda Nurul itu sedang menjalani pembelajaran pendidikan di pesantren PKBS kelas 6 atau kelas 3 SMA ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya ya Ibu. Terima kasih sudah memberikan pengalamannya. Dan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, mumpung Ustadz Hussein masih di Hagia Sophia, silahkan raise hand, mengacungkan tangannya ya, atau langsung boleh, silahkan. Ada yang mau bertanya? Lewat tulisan juga mungkin bisa ya Ustazah ya, lewat chat. Boleh lewat chat Zoom juga boleh, bisa, ya. silahkan seperti Ibu Nurlia. Mungkin sambil
Ustazah, sambil menunggu ya, sambil menunggu pertanyaan ya. Ya, silakan Mungkin Ustaz. sedikit saya jelaskan. Tadi Ustazah Lana mungkin sudah tadi sedikit menyinggung bahwa saya sekarang ini sudah masuk ke area Masjid Hagia Sophia. Ya. Ini persis pintunya ya, pintu di mana ketika dahulu di tahun 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih pertama kalinya memasuki gedung ini ya, yang sudah dibangun dari tahun 300 Masehi oleh Kekaisaran Bizantium. Ya. Di sini persis ya, yang mana kalau yang pernah lihat nonton film Fatih 1453 ya, di sekeliling ini para penduduk sudah berkumpul dengan rasa takut dan cemas, khawatir dibantai. Tapi ternyata luar biasa, Muhammad Al-Fatih justru menggendong seorang anak kecil dan mengatakan bahwa kalian di sini aman dan kalian bebas memeluk agama apapun ya, selama mengikuti pemerintah seperti itu. Ini luar biasa. Terkadang saya kalau sudah beberapa kali ke sini tapi masih merinding ya kalau melihat momen-momen itu. Kita juga pernah di ruangan sini Ustadz Heri dengan para santri jamaah di sini ya, sholat subuh. Bahkan beberapa kali ya Ustadz Lana ya, sengaja kita dari hotel jalan ke sini, subuh-subuh kita sholat berjamaah. Nuansanya sangat luar biasa ya, dengan karakteristik bangunan yang sangat historik sekali. Ini luar biasa. Semoga semuanya Dan ya, tasmi di anak-anak sana itu beda ya Ustadz. Suasana kalau tasmi di sana, halaqah Quran di sana itu beda banget suasananya. Luar biasa. Betul, semoga semuanya bisa merasakan ya. Bisa merasakan untuk bisa mengunjungi ya Masjid Hagia Sophia. Ya, terima kasih Ustadz Hussein. Alhamdulillah Ibu Bapak, kurang lebih 1 jam kebersamaan kita di live Zoom talkshow online bersama Ustadz Hussein, bersama Kakak Rodiah dan Ustadz Dede Rifki beserta kawan-kawan semuanya di sini. Di sini juga ada uminya Fahran, yang subhanallah Fahran ini semangat sekali mengikuti talaqi qiraah di Turki ya. Bunda Fahran barangkali mau menyampaikan prakatanya silahkan, atau bunda yang lain, ayah yang lain silahkan juga boleh. Sebelum saya tutup, Ustadz Hussein barangkali ada yang mau disampaikan lagi, silahkan. Ya, mungkin ada tambahan ya. Ya, silakan. Closing statement. Walaupun temanya adalah tema talaki sanat ya di negeri kejayaan Islam, tapi itu tentunya hanya salah satu program dari program unggulan lainnya. Ya, tentunya kita menginginkan anak ini berkepribadian juga, pribadi yang memang Muslim tangguh. Ya, ada 3 hal. Kalau Bapak Ibu ke Turki, ada 3 hal yang paling menonjol ada pada diri masyarakat Turki. Walaupun memang di Turki, kalau menginjakan kaki di Turki memang merasakan dunia ada di Turki gitu ya. Kenapa? Karena memang seluruh negeri berkumpul di Turki gitu. Jadi memang kalau secara wawasan internasional ini lengkap di Turki. Ada orang Arab, ada orang Turki, ada orang Rusia, ada orang Eropa, ada orang Asia, semua berkumpul. Ya, ini yang menjadi wawasan anak-anak ketika ke Turki atau pulang dari Turki ini memang sudah duali ya, sudah memang secara insya Allah secara mental pun gitu, karena kita bertemu banyak orang di sini. Adapun kalau karakteristik dari masyarakatnya ada 3 hal yang paling menonjol. Pertama adalah masalah kebersihan. Kalau di Turki itu masya Allah ya mungkin standar Eropa begitu ya, bersih, rapi gitu ya, luar biasa. Ini menjadi karakter masyarakat Turki ya. Di restoran mereka nggak terbiasa menunda, misalnya piring-piring kotor itu bisa langsung diangkut kalau kita makan di restoran-restoran Turki. Sangat rapi, bersih. Kemudian yang kedua adalah disiplin waktu ya. Sangat-sangat disiplin, sangat-sangat komitmen terhadap waktu ya. Ini menjadi ciri khas masyarakat Turki.
Dan yang terakhir adalah brave ya. Masyarakat Turki ini terkenal orang-orang yang berani. Apalagi kalau benar itu pasti mereka tidak akan mundur ya, semangatnya, semangat hamasa ya, keberaniannya. 3 poin ini menjadi khas ini secara personal orang-orang Turki ya, masyarakat Turki. Sehingga kita harapkan juga sifat-sifat itu juga yang ingin kita tumbuhkan dalam diri peserta-peserta atau para anak-anak didik kita. Harapannya seperti itu ya. Tentunya dengan bingkai tarbiyah, dengan bingkai materi-materi rohiyah, materi-materi tazkiyatun nafas yang memang kita bingkai dalam termasuk juga dalam halaqah tarbawiynya ya. Disempurnakan tentunya dengan tadi ya sebuah wawasan-wawasan keilmuan Al-Qur'an yang sudah standar sanad, kemudian bahasa Arab langsung dengan native speaker, kemudian penelusuran tempat-tempat bersejarah ya. Bahkan di akhir program yang 4 bulan ini kita akan ada tur yang panjang ya, seperti turnya Bapak Ibu kalau ke Turki gitu, itu misalnya yang sepekan yang 10 hari itu turnya ke kota-kota atau provinsi di luar Istanbul. Nah ini di pekan terakhir pun kita akan melakukan itu untuk juga merasakan suasana Turki di luar Istanbul ya, di luar Istanbul itu yang jauh-jauh ya, ke Kapadokia, ke Çanakkale dan lain-lain sebagainya gitu ya, Bursa dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Insya Allah ya, sekali lagi bahwa di Turki ini corona bisa dikatakan sudah selesai ya, sudah selesai dan semua sudah buka, tidak ada lockdown. Ini sebetulnya momentumnya pas kalau saat ini ketika di Indonesia justru naik dan bahkan sekolah yang tadinya sudah mau buka tapi tutup lagi. Insya Allah di sini di Turki kita bisa menjamin proses pembelajaran offline ya, langsung dengan para masyayikh. Juga kita mengambil keberkahan para masyayikh di sini belajar secara langsung di negeri kejayaan Islam. Selain program ini tadi ya, kalau di awal dibahas program 4 bulan, ada juga program 1 bulan, 2 bulan. Ada juga program buat orang tua bahkan yang mau 1 pekan 2 pekan misalnya gitu ya. Nah itu juga bisa, itu bahasanya itu itu secara personal bisa langsung ke Ustadzah Lana ya, kalau ada yang request misalnya ingin dibuat program saya hanya bisa sepekan misalnya, bisa 2 pekan misalnya keluarga, itu pun bisa difasilitasi termasuk dengan masyayihnya, misalnya program cukup Al-Fatihah aja Ustadz gitu, itu juga bisa ya. Ketika Bapak Ibu bisa Al-Fatihah dengan standar sanad pun itu sudah sangat luar biasa ya. Dan terakhir ada program ini juga yang jangka panjang akan kita di tahun ini sudah mulai kita konsep ya, PEK internasional juga insya Allah ya akan membuka program khusus untuk calon-calon mahasiswa ya. Ini sedang kita godok. Kemarin kita sudah baru saja bertemu dengan beberapa lembaga rekanan lembaga-lembaga rekanan di Turki yang bisa menyalurkan, membantu anak-anak didik kita di PEKI maupun di sekolah-sekolah lain untuk bisa masuk ke kampus-kampus di Turki, khususnya kampus-kampus negeri, Istanbul University dan lain sebagainya, di Istanbul ataupun non Istanbul. Ternyata alhamdulillah ya, ternyata Erdogan ini membuka sebesar-besarnya peluang mahasiswa dari negara-negara luar untuk kuliah di Turki. Lewat lembaga-lembaga ini ya, kita sangat memungkinkan untuk bisa masuk kampus-kampus tersebut bahkan dengan harga-harga yang sangat murah karena diskon-diskon yang diberikan atas kerjasama tersebut. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi beberapa lembaga ya untuk melihat kemungkinan kerjasama ya. Kemarin sempat juga kita obrolkan ya dengan Ustadz Heri, dengan Ustadzah Lana terkait rencana ya program penyiapan mahasiswa ya. Artinya yang kelas 3, yang kelas 6 di PEKI ataupun di sekolah lain gitu ya. Rencananya itu sudah bisa dibawa ke Turki. Kemudian untuk mempersiapkan kuliahnya. Jadi sudah fokus langsung bahasa gitu ya, termasuk dengan tentunya materi Quran, tarbiyah dan lain sebagainya. Ya, sekaligus ada tur edukasi juga, bahkan bisa langsung survei-survei kampus-kampus mana yang diinginkan. Nah, tapi jangan khawatir ya, Dapodik juga tetap ada di PEKI gitu ya, tetap ada di mana, di sekolah asalnya di Bandung, tetap tidak hanya fisiknya itu di mana, fisiknya ada di Turki. Nah, itu yang kita proses untuk kita galakkan program ini ke depannya. Anak-anak pun bisa
segera masuk kuliah, karena bedanya kalau nunggu lulus kelas 6 biasanya nunggu 1 tahun dulu untuk belajar bahasa. Nah, kalau kita rencananya ingin mencuri start, nah, mereka akan pulang untuk ujian sekolah nanti ketika pulang, ya pulang dari Turki masuk ujian sekolah. Ya tentunya di Turki pun kita masukkan pelajaran-pelajaran bimbel tentunya ya untuk persiapan itu semua. Tapi lewat kerjasama ini ya beberapa lembaga menjamin mereka bisa diterima di ada 70 kampus Turki yang memang sudah dikerjasamakan dan dijamin bisa dibantu bisa masuk ya ketika saya tanya berapa persen peluangnya, mereka bilang 100% bisa masuk ke kampus-kampus ya negeri maupun swasta ya seperti itu kurang lebih. Demikian ya dari saya. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini karena memang Ustadz Hussein sedang live di Hagia Sophia ya, bangunan megah sekaligus ikon wisata Istanbul yang merupakan museum terbuka yang sekarang menjadi masjid, bisa dikunjungi oleh siapapun ya. Lalu ada pula Topkapi Palace di sana ya Ustadz, Istana Kekaisaran Ottoman yang kini beralih fungsi sebagai museum yang menyimpan benda-benda peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan juga yang paling utama banyak diresahkan oleh beberapa orang tua itu pembelajaran akademiknya, dan luar biasa sekali Pondok Quran Internasional atau PEKI Internasional beserta PEKITUR dan PEKIBS kerjasama untuk penanganan dan pembelajaran MIPA-nya ya, matematika dan IPA bagi santri yang tidak mau ketinggalan akademiknya. Jadi tetap insya Allah penilaian dan pembelajaran insya Allah tetap ada. Terima kasih atas kebersamaan Ibu Bapak di sini. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Sebelum saya tutup, ada satu video yang akan ditayangkan oleh operator. Silakan operator untuk menayangkan video dokumentasi sebagai penutup. Beludak itu adalah gunung. Dingin sekali, 2 Celcius. Alhamdulillah. Ya membuat santri, Masya Allah, pada bahagia semua tuh dengan Ustaz Dahlan di mute, mohon maaf. Ya, terima kasih. Demikian secuil atau sedikit dokumentasi dari dokumentasi kemarin yang di 1-2 Maret April ya. Dan insya Allah saya mengingatkan kembali kepada ibu bapak yang mau mendaftarkan langsung Ananda atau bahkan program family ya di http 081218157179. Insya Allah operator akan segera melayani pendaftaran ibu bapak semuanya. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenyam pendidikan, meraih berkah bersama Al-Quran, bersama menjadi keluarga Allah di negeri kejayaan Islam Turki. Atas segalanya, saya tutup.
dengan doa ila anta astagfirullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Husen, terima kasih Kakak Ria, Ustaz Dede, Bunda, Ayah, dan para civitas pesantren. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair, Ustazah. Jazakumullah khair.